Kalau kalau aku sepakat ya dengan Prilly gitu, bahwa kembali lagi semuanya ke kita dulu gitu. Kalau di Indonesia gitu misalnya sebagai contoh, karena ini menjawab pertanyaan juga soal bentuk pembatasan dalam berkarya gitu ya. Ya tentu di Indonesia kita ada yang namanya lembaga sensor ya. Tapi lembaga sensor ini di Indonesia saat ini, kalau kita perhatikan film-film di luar sekalipun gitu, yang dianggap mungkin lebih punya kebebasan dalam bentuk apapun, tetap kok yang namanya sensor itu tetap ada gitu dalam klasifikasi lah ya, dalam film gitu, apakah dia PG-13, apakah filmnya khusus dewasa dan lain-lain, itu tetap ada sih di beberapa hal lain. Jadi nggak melulu tentang keterbatasan untuk melakukan atau membuat sebuah karya. Sama kok di Indonesia juga saya pernah mungkin di era-era awal atau ya 90-an awal mungkin, tentu proses membuat film berbeda dengan tahun-tahun sekarang atau bahkan 80-an gitu ya. Proses pendaftaran untuk membuat sebuah karya aja tuh ada prosesnya dulu gitu, dan itu panjang sekali. Mungkin hari-hari sekarang jauh lebih simplified semuanya, jauh lebih dipermudah aksesnya, kemudian cara membuat filmnya dan lain-lain, itu banyak fasilitas-fasilitas karena kemajuan teknologi dan lain-lain, sehingga banyak filmmaker yang juga dimudahkan. Buat saya itu sudah menjadi satu gambaran bagaimana kemudian kita bisa cukup bilang bahwa kita bisa bilang ya cukup merdeka untuk kemudian berkarya dalam konteks apapun. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa sudah utuh atau belum gitu kan ya? Tentu belum sempurna semuanya. Ada beberapa teman-teman lain yang mungkin dalam berkarya ada batasan, kemudian ada kadang-kadang sesuatu yang debatable, sangat mudah untuk diperdebatkan gitu ya. Jadi tetap mungkin ada beberapa teman-teman yang masih sulit gitu. Next, kita akan merespon dulu ini dari pertanyaan terpilih yang sudah masuk. Kalau gitu sekarang kita akan cek dulu deh, ini ceknya yang tanda tanya ya? Iya. Oke. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke. Saya akan pilih yang ini dulu deh. Konsep FFI tahun sekarang ini cek aja deh. Konsep, kok kamu ngatain aku sih? Parah banget deh. Oke teman-teman, konsep FFI tahun sekarang apa ya? Kalau tema tadi saya sudah jelaskan, tema besarnya adalah tentang perempuan. Kenapa? Karena ini sebenarnya bentuk bagian dari bagaimana Festival Film Indonesia mengapresiasi, karena kita punya begitu banyak karya dari perempuan-perempuan hebat di Indonesia, baik mereka yang ada di depan layar maupun yang ada di belakang layar gitu ya. Banyak sekali pekerja-pekerja perempuan yang luar biasa, dedikasinya juga buat dunia film gitu dan berkontribusi secara besar. So it's more, ini lebih kepada bentuk apresiasi, tentu dengan citra karya dan karsa sendiri yang menjadi turunan dari tema tersebut. Lalu di FFI tahun ini kami memilih konsep warna yang lebih dekat dengan mungkin anak-anak muda gitu ya, generasinya Prilly, warnanya lebih segar. Kalau tahun kemarin mungkin lebih serius gitu, sekarang kita coba lebih uplifting sedikit, warna-warna earth tone ya sebenarnya, warna-warna bumi gitu ya, earth tone. Bukan warna kue ya? Apa? Warna kue, tahu gak? Kue bumi, tahu gak?
Oh ini, itu yang kemarin Shenina bilang ya. Oh iya. Aku sempet gini, kakak nih cowok mamba banget kan. Maksudnya iya hitam-hitam. Bener gak sih hitam-hitam tuh itu? Ya bener Anyway, Mamba. aku jawab dulu ini. jadi ke distract. Terus kemudian di FFI tahun ini ada hal-hal yang mungkin kami sangat senang sekali bisa mempersembahkan ini kepada dunia film juga, yaitu Akademi Citra. Jadi apa itu Akademi Citra? Adalah sebuah gabungan para pemenang Piala Citra. Jadi ini seperti wadah atau rumah bersama para peraih Piala Citra untuk kemudian menjadi juri nominasi. Jadi mereka lah yang eligible atau memenuhi syarat untuk memilih siapa saja nominasi di Festival Film tahun 2022 ini. Dan jumlahnya ada 106 atau 110 gitu ya kurang lebih jumlah anggota Akademi Citra dari berbagai macam latar belakang profesi yang nantinya akan memberikan hak suara mereka untuk menentukan siapa saja yang berhak masuk dalam jajaran nominasi Festival Film Indonesia, dan nantinya ditabulasi seluruh suara yang ada dan terpilihlah majority suara terbanyak. Itu hal yang juga baru dan dijanjikan di tahun lalu bisa terrealisasi di tahun ini, alhamdulillah. Lalu kami bekerja sama tentunya dengan Bioskop Online. Ini salah satu platform karya anak bangsa juga gitu ya, Local Pride. Mereka membantu kami untuk membuatkan satu sistem menonton dengan lengkap, urusan keamanannya, kemudian teknisnya nanti seperti apa, rapi sekali dibikin sama teman-teman muda di Bioskop Online. So I'm very happy to work with them. Dan tentunya duta-duta perempuan kita yang hebat-hebat. Salah satunya kesayangan saya juga, Prilly Latukonsina, yang menjadi duta untuk tahun kedua kali. Oke teman-teman, itu jawaban dari kira-kira kurang lebih seperti apa sih FFI tahun ini ya. Gak sabar dan dekat banget. Apa? Kenapa saya? Gak sabar, dekat banget. Iya. Oh, nanti yang bertugas soalnya di malam nominasi seperti tradisi tahun sebelumnya yang mau coba saya jaga gitu ya. Duta adalah kunci dari pengumuman nominasi di Festival Film Indonesia. Jadi saya senang melihat duta-dutanya juga aktif-aktif semuanya. Next, Oke, Prilly ada sedikit pertanyaan, tapi ini langsung aja aku tanya. Adakah tahun ini karya film yang mungkin akan diikut sertakan, didaftarkan di FFI dari Cinemaku Picture? Kayaknya belum ada ya, Pril? Tahun belum ini? Belum ada. Kalau ya, mungkin buat tahun depan. Semoga tahun depan ada ya. Amin. Amin. Tadi sudah jawab, ini soal Merdeka Berkarya. Oke, aku jawab ini. Kita jawab berdua. Prilly dulu ya. Apa tantangan terbesar Prilly selama berada di industri film Indonesia? Wah, kalau dia ceritanya yang saya tahu tuh panjang sekali ya. Panjang. Jadi satu buku. Tapi Prilly coba mungkin boleh meng-highlight, merangkum jawabannya secara singkat. Tantangan terbesar ya. Yang aku rasakan dari awal gitu ya, aku berkarir dan memutuskan untuk main film, tantangan terbesarnya adalah mematahkan stigma artis sinetron dan artis film sih Kak. Karena pada saat itu, kalau sekarang sih udah enggak ya, aku rasa ya, tapi pada saat itu kan penonton sendiri itu kayak masih ada stigma, oh artis sinetron tuh nggak bisa main film karena pasti actingnya nggak bagus, actingnya tuh basic dan segala macam. Dan itu menjadi tantangan terbesar aku sekali untuk bisa memecahkan stigma itu. Dan yang aku lakukan adalah yang pasti terus belajar, ikutin kelas. Waktu itu benar-benar serius banget untuk bisa membuktikan ke diri aku sendiri bahwa aku tuh pantas untuk ada di industri film gitu, walaupun aku berangkat dari sinetron. Karena sebenarnya menurut aku yang membedakan sinetron sama film tuh cuma proses syutingnya aja sih. Kayak proses syuting sinetron kan cepet banget gitu ya, nggak ada reading, nggak ada latihan. Terus juga kalau film kan panjang prosesnya, ada latihan.
dua-duanya membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi juga gitu, dimana pas syuting sinetron kita harus konsentrasi untuk cepat menghafal, untuk bisa cepat beradaptasi terhadap skenario, terhadap environment kita di sekeliling kita yang bisa kadang berubah-berubah setnya segala macam. Jadi sebenarnya dua-duanya, lagi syuting sinetron dan lagi syuting film, itu memerlukan konsentrasi yang tinggi dan keseriusan juga. Nah, itu tantangan terbesar aku sih untuk bisa ke film gitu, karena pada saat itu karir aku berangkat dari sinetron, banyak banget omongan-omongan yang membuat aku hampir menyerah gitu ya, karena dianggap tidak cukup ada di industri ini. Cuma menurut aku itu adalah hal yang memang harus kita lewati, karena kita nggak bisa mengontrol pendapat orang lain kan, dan nggak bisa menyalahkan stigma yang udah ada kan dari dulu gitu, dan mungkin bisa ada karena sistemnya juga gitu. Jadi ya yang aku lakukan adalah aku belajar banyak sama acting coach, aku serius di dunia film, kayak I don't want to take this for granted gitu. Orang menganggap aku di industri film tuh hanya karena followers aku yang banyak gitu. Jadi ya aku kan dengan keseriusan aku di saat aku bekerja gitu di lokasi syuting, dan mungkin aku menjaga work ethic aku. Itu sih tantangan terbesarnya ya. Aku gitu. Ini tantangan terbesar yang kalau saya harus menjawab juga kurang lebih saya rasakan di awal sekali berkarya, mulai masuk ke dunia film, karena saya juga berasal dari dunia sinetron gitu. Saya mengawali karirnya di situ. Jadi apa yang dirasakan Prilly, saya bisa cukup menyelami itu juga gitu. That's why since day one saya ketemu sama Prilly, I think one of the best memory yang sekarang masih nempel di kepala saya adalah I know that this kid would do something bigger and she can do that gitu. Jadi saya lebih senang untuk bisa support dari sisi dari belakang, dalam artian to give her a bit of hope, or I don't know, ya gitulah, karena saya tahu dia punya determinasi yang sangat kuat gitu untuk bisa maju dan terus membuktikan. Nggak apa-apa, menurut saya dorongannya di awal kita semua, apalagi Prilly masih muda gitu ya, dorongan untuk membuktikan sesuatu buat teman-teman anak-anak muda semua di luar sana, it's okay. Gak ada yang salah dengan pembuktian diri gitu. Kalau orang suka bilang wah ini hanya ingin membuktikan diri sendiri, no, there's nothing wrong with it. Itu dalam konteks merdeka berkarya sangat relevan gitu ya, sangat relevan bahwa kalian punya hak juga untuk kemudian menunjukkan diri dengan kemampuan yang kalian miliki, dengan keunikan yang kalian punya, dengan perbedaan yang kita semua punya antara satu dengan yang lain. It's okay gitu ya. Selama tentu merdeka berkarya juga ya, kita menjauhi apa yang melanggar hukum misalnya kan gitu. Kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, tapi mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama on one page dalam konteks bahwa merdeka berkarya bukan berarti kita kemudian tidak bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan gitu ya. Justru ini yang harus bisa dipegang sama-sama, tetap bertanggung jawab apapun resikonya, apapun yang mungkin terjadi. Kayak Prilly misalnya tiba-tiba mungkin one day, semoga tidak gitu, membuat sebuah karya, kemudian karya itu mendapatkan respon yang berbeda, ya itu resiko, itu sesuatu yang akan mungkin kita hadapi, dan mungkin Prilly udah ngelewatin itu berkali-kali. Pril? Ya. Kayaknya akhirnya kabur. Kejar. Oke. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini kita teman-teman, kami akan sampai jam 10.45, karena setelah itu Prilly harus ada satu persiapan. By the way, orang aja. Ya, masih 37. Mana tuh ya? Tadi ya.
Kenapa, Bro? Ayamnya kemana? Kabur.